warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Bijulustari. Nomor induk mahasiswa 1905-10513. Saya dari kelas R33F. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai perencanaan sumber daya manusia. Human Resource Planning adalah sebuah proses perencanaan strategis untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Perencanaan SDM merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia bermanfaat untuk membantu human resource mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualitas di kemudian hari. Kemudian, human resource bisa bekerja secara proaktif dalam menentukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, memungkinkan bagi human resource untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah pertumbuhan. Human resource harus mempertimbangkan berbagai faktor, pertumbuhan finansial dan juga kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perubahan. Human resource harus berusaha agar memiliki fleksibilitas agar memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik saat perusahaan sedang mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Human resource harus memahami peran dan fungsi teknologi dalam operasional perusahaan sehingga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan untuk mempelajari fitur dan perangkat yang digunakan oleh perusahaan. Faktor-faktor permintaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah faktor internal, terdiri dari faktor rencana strategik atau Renstra dan rencana operasional atau Renop. Yang kedua adalah faktor prediksi produk dan penjualan. Kemudian yang ketiga adalah faktor pembiayaan sumber daya manusia. Yang keempat adalah faktor pembukaan bisnis baru. Yang kelima adalah faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Kemudian ada faktor keterbukaan dan keikutsertaan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh kepada Renstra dan juga Renop baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berpengaruh pula terhadap perencanaan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga adalah faktor ketenaga kerjaan. Faktor ini terdiri dari kondisi tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan saat ini dan juga prediksi untuk masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Kondisi ini diketahui dari hasil audit sumber daya manusia dan juga sistem informasi SDM. Tahapan proses perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama adalah menganalisis tujuan organisasi. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan inventaris SDM saat ini. Yang ketiga adalah perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Yang keempat adalah perkiraan kesenjangan sumber daya manusia. Yang kelima adalah merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan, pengendalian, juga umpan balik. Kemudian selanjutnya adalah sumber pemenuhan sumber daya manusia. Yang pertama adalah bersumber dari internal. Supply internal berasal dari para karyawan yang sudah ada saat ini melalui proses mutasi, promosi, atau dipindah tugaskan. Yang kedua adalah melalui supply eksternal. Supply eksternal terdiri dari orang-orang dalam pasar tenaga kerja, yaitu orang-orang yang belum bekerja atau karyawan organisasi lain, misalnya melalui proses rekrutmen atau outsourcing dan lain sebagainya. Demikian materi tentang perencanaan sumber daya manusia yang bisa saya sampaikan. Ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Sehat selalu dan semangat. Bye-bye.